Mengubah kekacauan jadi keteraturan, itu dia janji dari manajemen proyek. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas nih gimana caranya serangkaian ide yang kelihatannya simple bisa mengubah rencana paling ribet sekalipun jadi sesuatu yang beneran nyata dan terukur. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih, Anda lagi ngerjain proyek, rasanya semua lancar jaya. Tiba-tiba rasanya kayak nabrak tembok tebel gitu aja, buntu. Nah, perasaan ini tuh masalah klasik banget. Dan ternyata ya, tembok itu ada alasannya. Jadi tembok itu tuh ternyata dibangun dari bata-bata tantangan yang aduh kita kenal banget lah. Budget yang mepet, deadline yang mencekik leher, sumber daya yang entah kemana, ekspektasi klien yang setinggi langit, dan tentu aja risiko-risiko dadakan yang nongol gitu aja. Ya, inilah dia, medan perang setiap proyek. Oke, jadi biar bisa nembus tembok ini, kita harus ngerti dulu dong akar masalahnya. Emangnya apa sih yang bikin sebuah proyek itu beda dari kerjaan kita sehari-hari? Kenapa juga butuh cara penanganan yang khusus? Nah, jawabannya tuh ada di definisi ini. Katanya proyek itu sebuah usaha sementara buat bikin produk, layanan atau hasil yang unik. Oke, perhatiin dua kata ini. Sementara dan unik, ini kuncinya. Sementara itu artinya ada tanggal mulai dan tanggal selesainya. Jelas. Terus unik, artinya ini bukan kerjaan yang diulang-ulang. Contoh gampangnya gini deh, bangun jembatan itu proyek. Tapi kalau pabrik mobil yang produksi mobil tiap hari, nah itu namanya operasi rutin. Beda banget kan? Nah, karena sifatnya yang sementara dan unik tadi, kita nggak bisa dong nyamain cara ngatur proyek dengan cara ngatur kerjaan rutin. Keduanya ini ya benar-benar dua dunia yang berbeda. Coba kita lihat perbedaannya langsung. Kalau operasi rutin, itu ibaratnya kita ngejaga mesin biar jalan terus. Berulang, stabil, gitu-gitu aja. Nah, kalau proyek, itu kayak kita ngebangun mesin baru dari nol. Tujuannya spesifik banget, penuh resiko, banyak perubahan di tengah jalan, dan ada batas waktunya. Makanya, pendekatan manajemen yang satu untuk semua itu sering banget gagal total kalau dipakai buat proyek. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Jantungnya manajemen proyek. Bayangin deh, setiap proyek itu hidup di tengah-tengah konflik abadi antara tiga batasan utama. Ini nih, seni menyeimbangkan yang wajib banget dikuasai sama manajer proyek. Dan inilah dia, segitiga manajemen proyek yang legendaris. Coba bayangin, di tiap sudutnya ada kebuatan yang saling tarik-menarik. Ada ruang lingkup atau scope yang biasanya pengen nambah terus. Ada waktu yang nggak pernah bisa kita stop. Dan ada biaya yang selalu ada batasnya. Nah, di tengah-tengah arena pertarungan ini ada apa? Kualitas. Kualitas inilah yang jadi taruhannya. Poin paling pentingnya tuh ini. Kita nggak bisa ngubah satu sudut segitiga tanpa bikin sudut lainnya keganggu. Ini hukum alam di dunia proyek. Contoh ya, mau proyeknya selesai lebih cepat? Oke, berarti nambah waktu. Gimana caranya? Mungkin bayar orang buat lembur, yang artinya nambah biaya. Atau nih, klien tiba-tiba minta nambah fitur baru. Berarti ruang lingkup nambah. Udah pasti itu butuh waktu dan biaya ekstra. Nah, inilah yang namanya trade-off. Nggak bisa dihindari. Oke, kita udah paham nih tantangannya. Segitiga ajaibnya. Terus gimana caranya manajer proyek bikin rencana yang kokoh? Tenang, ada beberapa senjata klasik yang ampuh banget buat memetakan jalan keluar dari kekacauan. Senjata pertama namanya diagram PERT CPM. Anggap aja ini Google Maps buat proyek Anda. Kerennya tuh, diagram ini bukan cuma ngasih daftar kerjaan, tapi juga ngegambarin jaring ketergantungannya. Jadi kita bisa lihat dengan jelas, oh ternyata tim desain baru bisa mulai kerja kalau tim riset udah kelar. Ini nih, cara mencegah macet bahkan sebelum proyeknya jalan. Nah, yang paling keren dari diagram ini itu konsep jalur kritis atau critical path. Gampangnya nih, ini adalah rute terpanjang dari titik start ke finish. Artinya apa? Kalau ada satu aja tugas di jalur ini yang telat, sekecil apapun udah dijamin seluruh proyek bakal ikut telat. Jadi jalur inilah yang harus dipantau paling ketat. Senjata kedua ini juga terkenal banget, diagram Gantt atau Gantt chart. Kalau tadi PERT itu peta besarnya, nah Gantt ini jadwal detailnya. Bentuknya diagram balok visual yang nunjukin semua tugas di sepanjang kalender, lengkap sama siapa yang ngerjain apa dan kapan. Jadi di diagram Gantt ini, tiap tugas itu kelihatan kayak balok-balok di atas lini masa. Panjang baloknya, itu durasi pengerjaannya. Dan enaknya di mana? Seluruh tim, dari bos besar sampai anak baru, bisa lihat gambaran utuh proyeknya dalam sekejap. Semua orang jadi tahu, siapa ngerjain apa, kapan deadline-nya. Benar-benar transparan. Oke, rencana udah keren, peta udah ada. Sekarang, waktunya eksekusi. Disinilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Karena ya tahu sendiri kan, rencana sebagus apapun,
pasti bakal diuji sama kenyataan di lapangan. Nah, selama proyeknya jalan, seorang manajer itu sebenarnya cuma muter-muter di 3 pertanyaan kunci ini aja setiap hari. 1, kita sesuai jadwal nggak? 2, kualitasnya udah oke belum? 3, anggarannya masih aman? Semua rapat, semua laporan kemajuan, intinya ya cuma buat jawab 3 pertanyaan ini. Dan disinilah seninya. Banyak yang salah kaprah ngira manajemen proyek itu harus kaku sama rencana awal. Justru kebalikannya. Tujuannya itu bukan bikin rencana yang nggak bisa diubah, tapi punya kerangka yang kuat biar pas ada perubahan, dan itu pasti ada, kita bisa langsung revisi rencana. Mau itu jadwalnya, biayanya, atau ruang lingkupnya, semua bisa disesuaikan, tapi secara terkendali. Akhirnya, proyek selesai juga, garis finish terlewati. Tapi, tunggu dulu, kerjaan belum benar-benar beres. Ada satu fase terakhir yang justru mungkin paling penting buat masa depan. Apa itu? Evaluasi. Evaluasi itu tujuannya ada 2, dan dua-duanya sama pentingnya. Yang pertama, ya jelas, buat ngenilai performa manajer dan timnya, buat akuntabilitas. Tapi yang kedua, dan ini yang krusial banget, adalah buat ngevaluasi prosesnya sendiri. Apa sih yang kemarin berhasil? Apa yang salah? Di mana kita bisa lebih baik? Semua ini tujuannya cuma satu, biar proyek kita yang berikutnya jauh lebih lancar. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Jadi, sukses sejati dalam manajemen proyek itu bukan cuma soal proyeknya selesai, tapi soal kemampuan kita buat terus belajar dan jadi lebih baik untuk proyek-proyek selanjutnya. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Proyek apa nih dalam hidup Anda? Entah itu di kantor, di rumah, atau proyek pribadi yang bisa mulai Anda rencanakan hari ini. Coba deh petakan kekacauan Anda dan ubah jadi sebuah rencana. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.